Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna numi tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung ditilu lamur tempat. Assalamualaikum anak-anak. Dari kelas 9 tapi sekarang masih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian? Oke, karena ibu melihat semangat yang menggebu-gebu ya pada pagi hari ini, kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum lebih lanjut, mungkin di sini kayaknya siapa? Ahmad. Oke, Ahmad boleh? Ya, Pak Ahmad boleh pimpin doa terlebih dahulu. Oh, ntar dulu, sebelum memimpin doa, supaya semuanya dalam keadaan siap saat berdoa, ketika ibu bilang tepuk sidakep, semuanya gini. Sidakep siap. Dengan semuanya gak ada ngobrol. Semuanya langsung siap. Paham ya? Sebelum berdoa, tepuk sidakep. siap. Oke, Ahmad boleh disiapkan untuk berdoa. Baik Bu, baik sebelum mulai pembelajaran baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk percaya masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang siapa yang tidak masuk? Untuk sistemnya silakan yang tahu siapa yang nggak masuk diberitahu ke Ahmad. Nanti Ahmad yang berbicara ke ibu dari sana. Boleh langsung saya. Ya. Siapa aja nggak masuk coba sebutkan. Adi. Ahmad aja. Ahmad aja yang berbicara siapa? Adi, iya. sakit Bu. Ya. Abdul kemarin jatuh dari motor Bu. Oke. Semoga udah ya cuma bertiga ya. Oke, semoga dan yang sakit bisa cepat sehat dan yang belum masuk karena tidak ada alasan yang pasti semoga diberikan ilham gitu ya supaya cepat bisa masuk kesadaran. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum daripada itu, oke. Nah, coba kita let's remember, kita ingat. Ada yang masih ingat sebelumnya di pertemuan sebelumnya dengan ibu kita membahas apa? Hak asasi manusia. Betul, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, ibu ada tayangan, semoga kedengaran. Kalau tidak kedengaran ya nggak apa-apa. Lihat aja tayangannya ya. Lihat ya, dengarkan semuanya. Oke, ada yang tahu tadi ini tayangan mengenai apa? Kasus Ferdi Sambo. Betul, kasus Ferdi Sambo yang memang sedang happening ya, yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Nah, ada yang bisa memainkan apa kaitannya kasus Ferdi Sambo dengan hak asasi manusia? Jadi pertanyaan PJ menjawab. Ya, boleh. Dari Indah ya? Ya Bu, karena kan saya dan Sepeda Sari izin menjawab ya. Jadi sebagaimana kita tahu nih ya Bu, bahwa Ferdi Sambo dan gerombolannya dan sekutu-sekutunya itu
sengaja membunuh Brigadir J. Nah, itu menurut saya membunuh itu merupakan tindakan kejahatan HAM. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak merasa aman. Betul, beri tepuk tangan untuk Indah. Jika Indonesia mau menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan generasi seperti Indah. Tepuk tangan lagi. Oke ya? Jadi dengan adanya kasus Verdi Sambo ini memang sangat berkaitan dengan adanya hak asasi manusia. Membunuh seseorang itu berarti merenggut hak hidup dan hak merasa aman dari seseorang tersendiri. Maka dari itu, Ibu akan mengaitkan konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia kasus Verdi Sambo dengan materi sekarang. Materi yang kali ini akan Ibu bahas. Oke, silakan. Dibaca dulu 15 detik ya anak-anak. Silakan. Ibu tidak akan nyuruh kalian untuk membaca dikeraskan, tapi siapa yang mau menyimpulkan? Silakan boleh mengacungkan tangan. Menyimpulkan dari tujuan pembelajaran. Jadi di situ ada pesan didik mampu menganalisa nilai dasar instrumental dan praksis. Oke, yang terkandung dalam substansi dan kewajiban hak asasi manusia melalui wacana yang diberikan secara sistematis. Lalu ada pesan didik dapat mengategorikan 3 komponen substansi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan materi yang diberikan melalui kerjasama tim dengan penuh rasa cinta tanah air dan rasa syukur. Ada yang mau? Ya, silakan. Jadi intinya di pertemuan kali ini kita harus menguasai 3 komponen nilai substansi HAM dalam Pancasila Bu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki ideologi sehebat Pancasila. Oke. Terima kasih. Ideologi Indonesia apa anak-anak? Pancasila. Oke, mari bersama kita nyanyi terlebih dahulu Garuda Pancasila tanpa diiringi lagu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, merupakan produk autentik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, konteks apapun, pembelajaran apapun, termasuk hak dan kewajiban hak asasi manusia itu harus dikaitkan dengan ideologi kita apa? Pancasila. Ibu sengaja tadi menyuruh kalian semua untuk menyanyi Garuda Pancasila supaya kalian semua itu semakin bangga gitu dengan adanya Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini ada peta konsepnya ya, bahwa substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia itu dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama adalah nilai dasar Pancasila, yang kedua nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga nilai praksis Pancasila. Oke. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Oke, nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila adalah nilai yang bersifat abstrak, bersifat tidak terbatas waktu. Bagaimanapun waktu berkembang, bagaimanapun tahun berganti, presiden berganti, kabinet berganti, pemerintahan berganti, nilai dasar Pancasila tidak boleh berganti. Sila Pancasila itu ada berapa anak-anak? 5. Sila ke-1 memiliki nilai dasar Pancasila. Sila ke-1 dalam konteks HAM memberikan jaminan dan hak untuk memeluk agama. Kita mengetahui ya bahwa setiap warga Indonesia itu diberikan hak secara penuh untuk memeluk agama sebagaimana yang ada di gambar pertama begitu. Sila kedua memberikan jaminan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Lihat di sini anak-anak, kemarin baru gempa di mana? Cianjur. Baru gempa di Cianjur. Maka dari itu pemerintah wajib memberikan jaminan dan hak kepada korban terdampak di Cianjur. Seperti ini contohnya begitu. Seluruh warga
seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan dan hak yang sama, apalagi mereka dalam konteks membutuhkan gitu ya, membutuhkan uluran tangan dari seluruh pihak, baik dari warga negaranya ataupun dari pemerintah, apalagi dari pemerintah. Oke. Sekarang sila 3, menuntut kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan NKRI. Siapa yang wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Betul, seluruh warga Indonesia, seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, baik itu pemerintah ataupun warga negaranya. Nah, dicontohkan dalam gambar ini. Ini adalah satu event kemerdekaan di mana seluruh suku, bangsa, seluruh budaya, seluruh ras dan lain sebagainya, bahkan agama bersatu untuk merayakan dan mensyukuri adanya kemerdekaan. Indonesia masih bisa merdeka sampai hari ini gitu. Jadi perlu adanya event-event yang menyatukan dan akhirnya bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang istilah keempat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini gambar apa anak-anak? Pemilu. Betul. Wujud nilai dasar dari istilah keempat itu adalah pemilu. Kita diharuskan untuk mencoblos, itu merupakan kewajiban kita karena golput adalah tindakan yang sia-sia. Maka dari itu ibu mengajak kalian kelas 11 sudah 17 tahun ya harusnya untuk bisa memilih, baik itu pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Sila terakhir menegaskan hak yang harus diterima oleh warga negara berupa keadilan dalam segala aspek kehidupan. Lihat di sini. Ini ada anak kecil yang ekonominya menengah ke bawah, tetapi yang dia lihat pemandangan gedung-gedung. Tapi dia tidak mendapatkan manfaatnya, dia tidak mendapatkan uang dari berdirinya gedung-gedung ini, gitu. Oke, kedua adalah nilai instrumental. Ibu akan bacakan saja. Nanti buat slide dari undang-undang yang ada di sini itu sudah dari buku teks, silahkan untuk dibaca. Ada undang-undang dasar NRI 1945, TAK MPR, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dan semuanya itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi nilai instrumental itu adalah nilai yang mengatur produk hukum, yang mengatur hak asasi, hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya ada nilai praksis. Inilah core dari pembahasan pada pagi hari ini. Mengapa? Nilai praksis itu adalah nilai yang harusnya bisa kita ilhami bersama dan kita laksanakan gitu. Untuk sila pertama, apa sila pertama bentuknya? Bahasa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Jadi tidak cukup dengan kita beragama, kita harus takwa. Tidak boleh Islam KTP. Siapa di sini masih Islam KTP? Selanjutnya yang sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Tidak boleh adanya diskriminasi antar golongan, tidak boleh ada diskriminasi dalam arus apapun. Sila ketiga, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan. Persatuan itu harus dijunjung tinggi. Dan persatuan tidak akan pernah terwujud jika setiap warga negara masih mendahulukan egosentris pribadi. Sepakat? Oke, sila yang keempat, sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal ini hak dalam pendidikan, hak dalam politik dan lain sebagainya. Oke, dan sila kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap suasana kekeluargaan. Dengan adanya keadilan sosial, berarti seluruh masyarakat Indonesia itu adalah keluarga. Dimanapun kita berpijak, di negara manapun kita berpijak, Indonesia adalah keluarga. Maka dari itu diwujudkan dari nilai praksis Pancasila dalam hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, menurut kalian, kenapa hak asasi manusia itu perlu diatur dalam undang-undang? Ada yang mau menjawab? Silakan Ani. Ya jadi kenapa sih HAM itu harus diatur dalam undang-undang agar pelaksanaan HAM itu memiliki asas legalitas dulu sehingga pelaksanaannya tidak bisa ditunda karena alasan apapun. Tepuk tangan untuk Ani. Seperti yang sudah diinstruksikan bahwa kalian disuruh untuk dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan berkumpul 4 kelompok, boleh isinya satu kelompok 2 orang. Atau mendekat aja yang deketan gitu. Silakan. Oke, kelompok 1 itu adalah
Ya. Kelompok 2 dream ya. Silakan 6, 2 atau 4. Buka yang Bisa kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3. Tapi pilih. Gak apa-apa lah, Betio. Ya udah kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini kelompok 4. Silakan nanti kamu lihat anak-anak. Ibu sudah men-share di grup yang bacaannya infografis, silakan boleh dibuka. Teman-teman yang discovery itu diharuskan untuk berdiskusi mengenai mengapa Indonesia belum bisa bersatu. Silakan tim discovery mencari akar permasalahannya apa. Lalu tim dream itu berpikir kira-kira Indonesia pernah di titik kejayaan mana yang benar-benar bersatu gitu negara-negaranya, sehingga seharusnya kita kembali lagi ke masa kejayaan itu gitu. Jadi itu merupakan cita-cita yang berdasarkan pada masa kejayaan yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Selanjutnya desain, silakan desain untuk memikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan dream. Selanjutnya adalah destiny. Destiny itu silakan tentukan solusi terakhir atau grand final solution dari permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang belum maksimal terjadi pada hari ini. Oke. Untuk tim discovery silakan untuk berkumpul per timnya, lalu nanti menuliskan hasil diskusinya. Oke, ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Karena sudah diskusikan sebelumnya, silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Sudah beres itu. Oke, sebentar lagi ya. Oke, apakah sudah selesai? Oke, silakan tim discovery untuk membacakan hasil diskusinya. Bisa saja membacakan yang supaya teman-teman yang lain. Ini ke depan atau di situ aja? Di situ aja. Ya teman-teman, perhatikan ya, ini dari tim discovery yang pertama masalah. Jadi setelah kami berdiskusi, hasilnya adalah terkait dengan implementasi sila ketiga masih jauh dari tujuan. Kecintaan terhadap tanah air khususnya pada generasi muda tidak nampak. Lalu yang kedua, sikap akademis yang melakukan masyarakat menimbulkan kesulitan dalam konteks persatuan bangsa Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk tim discovery. Oke, silakan saya balik ya. Selanjutnya adalah tim dream. Silakan untuk menyampaikan hasilnya. Jadi Indonesia pernah menghadapi masa kejayaan dalam konteks persatuan, yakni saat kemerdekaan. Terus demi dibacakan proklamasi dan seperti kata merdeka, bangsa Indonesia bersatu dan bersama dalam mengusir penjajah. Ketiga, masa kejayaan seperti itulah yang dinamakan kembali dewasa ini. Oke, tepuk tangan untuk tim dream. Selanjutnya adalah tim desain. Silakan kemukakan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan persatuan bangsa Indonesia. Silakan desain. Langkah-langkah dalam mewujudkan dream. Yang pertama, meningkatkan kualitas internalisasi nilai kewarganegaraan, yakini nasionalisme. Kemudian yang kedua, mulai mencari informasi yang dapat menunjang kecintaan terhadap tanah air. Kemudian yang ketiga, gunakan produk lokal, dan yang terakhir, bergabunglah dengan berbagai etnis atau suku di Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk desain. Langkah-langkah yang sangat luar biasa. Semoga bisa benar-benar diwujudkan. Selanjutnya adalah tim Destiny. Silakan Destiny yang paling biru untuk menyampaikan. Ya, yang paling ganteng. Dari kelompok Disney bahwa generasi berjaya itu mewujudkan Indonesia sebagai negara penuh kedamaian berdasarkan penjaminan HAM dalam setiap aspek kehidupan. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih ya, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ditempel di
Apakah sudah selesai? Oke. Oke anak-anak, karena semua hal sudah disampaikan dari mulai materi, lalu ada game, selalu ada evaluasi. Ini adalah proyek kewarganegaraan yang harus kalian kumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan karena supaya jalanan silaturahmi kita tidak terputus gitu ya. Jadi harus disambung dengan tugas. Oke. Nah, silakan dibaca tugasnya. Mungkin kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia itu ada 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan inti atau core atau ruh dari pembahasan kali ini. Karena yang paling utama itu bukan hanya Pancasilanya, tetapi pengimplementasiannya. Sepakat? Sepakat. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum berdoa, izinkan ibu yang memimpin doanya karena akan sekalian mendoakan korban gempa di Cianjur. Silakan mari kita tundukkan kepala sejenak. Subhanallah wa bihamdihi semoga korban yang meninggal diberikan ketenangan dan tempat terbaik di sini. Allahumma barik wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.